Halo, salam dan selamat pagi saudara. Program Daerah Bicara KBR 68H dan Tempo TV kembali menjumpai Anda pagi hari dan kita akan berbincang seputar mengupas otonomi kampus setelah atas Undang-Undang Pendidikan Tinggi. Kali ini saya bersiaran langsung dari Universitas Padjadjaran Bandung, Jawa Barat, tepatnya di Balai Sawala, Gedung Rektorat Unpad, Kampus Jatinangor di Bandung, Jawa Barat. Nah, tentunya saya tidak sendiri. Pagi hari ini kita ada 3 narasumber yang menemani saya. Pertama ada Presiden BEM Kema Unpad periode 2012-2013. Ada Bung Wildan Givari. Selamat pagi Bung Wildan. Mungkin bisa dipakai mic-nya. Pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lalu juga ada dari Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Pak Patono Suwitnyo. Selamat pagi Pak Patono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Lalu juga ada pengamat pendidikan Prof. Satrio Sumantri Brojonegoro. Beliau ini adalah mantan Dirjen Dikti 1999 sampai 2007. Dia juga guru besar di ITB. Yang tentunya kita akan cari tahu ya pendapatnya, pengalamannya, observasinya terkait dengan pelaksanaan otonomi kampus. Kalau kita biasanya membahas otonomi kampus, ribut-ribut pasti siswa miskin nggak bisa kuliah begitu, karena biaya mahal begitu, nggak bisa masuk kuliah. Tapi apakah benar otonomi kampus yang dimaksud ini bisa bikin siswa miskin pintar tidak bisa kuliah? Kalau kita baca Undang-Undang Pendidikan Tinggi, tentunya di beberapa pasal yang menyebutkan seperti pasal 62, 63 sampai dengan 68 bahwa prinsip dari otonomi itu tadi adalah transparansi dan akuntabilitas. Seperti apa pelaksanaannya? Mungkin kita akan cari tahu dulu nih ke Pak Patono. Pak Patono, selama ini kalau perguruan tinggi, pengelolaannya seperti apa sih? Jadi seperti diatur di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 ini bahwa perguruan tinggi itu dijamin oleh Undang-Undang Nomor 12 itu dalam melaksanakan tridharma perguruan tinggi mempunyai otonomi. Otonomi itu ada dua. Yang pertama adalah otonomi di bidang akademik, yang ini tidak menjadi isu karena sudah sejak lama semua lapisan masyarakat itu sepakat bahwa perguruan tinggi apapun bentuknya, apakah dia itu Satker atau BLU atau dia itu PTNBH, maka mereka harus mempunyai otonomi di bidang akademik. Yang kedua itu adalah otonomi di bidang non akademik, yaitu keuangan, SDM, kemahasiswaan, ya kemudian ya satpras atau aset-asetnya, itu yang seringkali menjadi problematik ya bagi masyarakat. Memang banyak anggapan bahwa dengan diberikannya otonomi pada perguruan tinggi, di mana otonomi itu diberikan berdasarkan beberapa kriteria ya. Kemudian yang pertama dasar, kemudian tujuan perguruan tinggi dan kemampuan perguruan tinggi untuk menjalankan otonomi. Jadi perguruan tinggi yang belum mampu menjalankan otonomi secara baik, maka level otonomi di bidang non akademiknya itu ya dikasihnya tidak begitu tinggi. Kemudian kalau perguruan tinggi yang sudah mempunyai kemampuan yang tinggi di dalam menjalankan otonomi di bidang non-akademik, maka dikasih otonomi yang lebih tinggi. Sehingga di bidang pengelolaan keuangan misalkan kita punya 3 jenis perguruan tinggi negeri seperti yang saya sampaikan tadi. Yang pertama adalah perguruan tinggi jenis Satker, yaitu perguruan tinggi yang otonomi pengelolaan keuangan yang diberikan itu yang paling rendah. Perguruan tinggi yang seperti ini itu kalau mereka mendapatkan PNBP itu nggak boleh langsung digunakan, tetapi harus disetorkan ke kas negara. Karena otonominya mereka itu diantara jenis-jenis perguruan tinggi yang ada itu yang paling rendah, maka otonomi ini itu harus diikuti dengan accountability dan transparansi. Maka tuntutan accountability dan transparansi untuk perguruan tinggi yang jenisnya Satker, karena mereka itu tidak bebas menggunakan uangnya, maka ya rendah. Tapi yang lebih tinggi daripada Satker itu adalah perguruan tinggi yang masuk BLU, yang pengelolaan keuangannya itu dengan menggunakan sistem BLU. Pada perguruan tinggi seperti ini itu karena sudah memenuhi syarat-syarat untuk menjadi BLU, itu diberi otonomi yang lebih luas.
Kalau perguruan tinggi ini mendapatkan PNBP, dia boleh menggunakan langsung, tetapi diharuskan itu nanti untuk dimintakan pengesahan ke Kementerian Keuangan. Perguruan tinggi yang seperti ini itu bentuk accountability sama transparansinya setiap akhir tahun harus membuat laporan ya kinerja, baik laporan operasi maupun laporan keuangan ke Kemdikbud sama Kementerian Keuangan. Perguruan tinggi yang kemampuannya lebih tinggi lagi, yaitu yang berbadan hukum, itu diberi otonomi yang paling tinggi. Perguruan tinggi jenis ini kalau mereka mendapatkan PNBP maka tidak perlu distorkan kepada kas negara dan tidak perlu minta pengesahan kepada Kementerian Keuangan, langsung digunakan, tetapi accountability-nya yang dituntut menjadi lebih ketat. Baik accountability dalam bentuk pengawasan atau internal kontrol yang dilakukan oleh internal perguruan tinggi sendiri, dalam hal ini adalah di rektorat, maupun internal kontrol yang dilakukan oleh pengawasnya atau majelis wali amanah. Kemudian juga setiap akhir tahun mereka harus melaporkan perguruan tinggi yang sudah berbentuk badan hukum ini harus diaudit oleh kantor akuntan publik ya. Kemudian melaporkan laporan keuangan dan laporan kinerjanya ini kepada Menteri Keuangan, Menteri Kemdikbud sama Menteri Keuangan. Dan transparansinya diminta lebih tinggi, setelah disahkan oleh Menteri Kemdikbud itu harus dipublikkan. Apakah ditaruh di websitenya perguruan tinggi tersebut atau dimuat di koran, sehingga masyarakat itu bisa melihat uangnya itu dapatnya berapa dan digunakan untuk apa saja. Baik Pak Patdono, kita mungkin ke Wildan dulu. Bung Wildan, itu tadi yang dijelaskan oleh Pak Patdono, mana yang otonomi, ada BLU, ada Satker. Sudah kelihatan kan kalau yang Satker seperti apa, perguruan tingginya, yang BLU seperti apa, lalu yang berbadan hukum seperti apa. Kalau tanggapan Anda sendiri bagaimana? Ya alhamdulillah, terima kasih. Dari tadi saya sudah tidak sabar nih Mbak ingin bicara terkait apalagi transparansi. Juga sebelumnya saya tidak mewakili BEM, tidak mewakili Presiden Mahasiswa, karena memang sebelum membuat ini saya buat kajian dengan BEM Fakultas terkait kedatangan dari Pak Patdono, kita mau bahas apa, dan saya mewakili teman-teman semua ya, BEM Fakultas, juga anak-anak Unpad yang lain, juga semalam juga kita habis konsolidasi BEM Bandung Raya. Mic-nya mungkin bisa didekatkan biar suaranya lebih mantap, silakan. Dari semuanya, sebagian besar mempertanyakan transparansi ya Dono, begitu. Jadi kalau tadi lebih mudah diakses masyarakat, justru saya dan teman-teman BEM Bandung Raya dan BEM Fakultas pun belum pernah mendapat secari kertas atau misalnya di website itu transparansi Pak, begitu kan. Unpad sekarang BLU ya, masih BLU, masih Badan Layanan Umum, nggak tahu nanti perkembangan seperti apa. Tapi kalau tadi kata Pak Patdono yang harusnya mendorong transparansi itu dari BLU, kita semuanya belum dapat nih Pak, begitu ya. Bukan hanya laporan keuangan, tapi uang yang masuk ke universitas berapa, yang digunakan sama kemahasiswaan berapa, yang digunakan sama pengadaan barang dan jasa berapa, yang keluar dari Unpad sisa berapa, begitu ya. Apalagi terakhir kemarin kalau disangkut pautkan dengan BOPTN, kita hanya dapat 30% laporan dari rektorat, begitu ya. Jadi kita juga belum tahu ketersediaannya seperti apa, seperti itu. Dan yang kedua, kalau menyambung ke UPT, otonomi kampus itu yang kedua Pak, kita Bandung Raya banyak kok seperti diskreditkan Pak ya, begitu ya. Undang-Undang 45 dengan Undang-Undang UPT, begitu. Yang Undang 45 setiap warga negara harus merasakan pendidikan, begitu, yang ditanggung sama negara. Tapi UPT ini seakan-akan kampus menuju privatisasi, begitu ya. Nanti saya akan juga bawa komentar dari rektor-rektor universitas yang lain, begitu ya. Terima kasih itu dulu kesempatan. Itu pembuka dari Wildan. Kalau dari Prof Satrio bagaimana? Mungkin kasih gambaran sebetulnya apa sih yang dinamakan otonomi kampus? Apakah yang dibayangkan seperti teman-teman mahasiswa kita adalah komersialisasi, kuliah jadi mahal begitu, yang miskin pintar nggak bisa kuliah, seperti apa sih Prof Satrio? Ya, kalau kita amati pendidikan itu kan sebetulnya membangun kapasitas manusia untuk menjadi matang, mempunyai keahlian, berkarier, mampu membuat keputusan dengan segala risikonya. Artinya otonomi itu sesuatu yang melekat di dalam pendidikan, karena pendidikan tidak bisa dilaksanakan tanpa otonomi. Pendidikan yang tanpa otonomi itu lebih kepada
membuat seseorang untuk hanya patuh tapi tidak mampu membuat suatu keputusan. Oleh karena itu spirit yang ada dalam undang-undang ini adalah bagaimana pendidikan tinggi dan juga yang harusnya dalam pendidikan yang tingkat lain itu mempunyai suatu otonomi yang sifatnya itu hakiki, melekat, keniscayaan. Nah, di dalam persepsi masyarakat yang sebetulnya itu dibentuk oleh tataran dari birokrasi atau pemerintahan, karena di dalam peraturan perundang-undangan kita yang ada sekarang memang tidak dikenal suatu entitas yang sifatnya otonom. Yang ada dalam tataran di pemerintahan kita itu hanya dua macam entitas secara legal hukum, yaitu yang satu adalah pemerintah atau yang sifatnya kedinasan atau jabatan atau plat merah begitu. Yang satunya adalah entitas yang bersifat privat atau swasta atau plat hitam. Kalau kayak gitu akan seperti apa Prof. Satrio? Kaku kah, nggak berkembang kah, Ya, atau seperti apa? Kita bayangkan kalau misalnya Unpad dan lain-lain itu diperlakukan sebagai suatu instansi pemerintah seperti Pemda dan kemudian kantor kelurahan, kecamatan, dinas-dinas begitu ya. Maka tidak akan ada yang namanya kebebasan akademik atau kreativitas atau suatu kesempatan untuk membuat keputusan, mengambil tindakan atau berkreasi, mengembangkan diri dan sebagainya itu. Yang ada hanyalah suatu proses di mana hanya patuh tunduk pada undang-undang yang berlaku. Jadi kalau kita sekarang ini memang sedang berjuang keras untuk bagaimana membuat, memposisikan kampus itu tidak lagi sebagai kantor pemerintah, tapi lebih kepada suatu lembaga yang otonom. Jadi otonom bukan sama sekali kaitan dengan privatisasi, karena itu lebih kepada esensinya. Pendidikan itu adalah membentuk manusia. Membentuknya hanya bisa kalau ya lembaga otonom. Dosennya punya keleluasaan kebebasan, juga apa yang mahasiswa punya kebebasan bersuara, bersikap, kritis dan sebagainya itu. Tapi karena anggarannya pemerintah itu diberikan pada Unpad dan lain-lain yang pemerintah punya, hanya bisa kalau Unpad dan kawan-kawan itu menjadi entitas dari pemerintah. Jadi ada semacam kondisi yang memang tidak bisa kita salahkan siapa-siapa, tapi harusnya ada suatu perubahan ke depan. Yang dulu pernah kita bayangkan adalah kita pernah tahun 2000 waktu BHMN itu dicanangkan, kami ada tim Didikti waktu itu mengusulkan pada Kementerian Keuangan supaya mengamandemen undang-undang sistem keuangan negara yang memungkinkan lembaga otonom mendapatkan dana pemerintah. Ya, Prof. Satrio, ditahan dulu di situ. Kita akan cari tahu mengapa harus ada amandemen, mengapa harus ada revisi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Undang-Undang Sistem Keuangan Negara terkait dengan pelaksanaan otonomi kampus seperti apa. Tapi usai jeda berikut, saya sampaikan mohon maaf Anda tidak bisa berpartisipasi secara langsung, tapi Anda bisa mengirimkan pesan singkat ke 0812 118 8181. Jangan lupa cantumkan nama serta alamat singkat Anda. Tetaplah bersama kami.